Kita akan menuju permainan di sini bagi-bagi uang. Line lalu lalang, lagi-lagi uang. Lagi-lagi uang. Jawab survei, langsung dapat uang. Ini ada uangnya. Ini bisa didapatkan oleh semua peserta. Yuk, maju semua, let's go. Resti Agus, sweet dulu yuk. Sweet dulu. Iya, besok aja minggu depan sini lagi ya, bener. Gunting batu kertas, kertas. Oke, Agus di depan. Agus di depan, yang lainnya silakan Resti, yang lainnya mengikuti. Tepuk tangan untuk kedua tim. Kami tambah survei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di layar. Setiap jawaban ada nilai rupiahnya, dimulai dari 100.000 sampai 500.000 rupiah. Siap ya? Pertanyaannya adalah, dengar. Benda apa saja di atas meja yang paling sering dijadikan sandaran HP? Bentar, jadi di atas meja tuh kita mau nonton atau apa, HP-nya tuh disenderin. Disenderinya tuh ke apa? Oke, siap. Adanya di atas meja. Oke, paham. Siap? Paham ya Gus? Paham. Benda apa saja di atas meja yang paling sering dijadikan sandaran HP? Gelas. Gelas ya Gus, gelas ya Gus, gelas ya Gus, gelas yuk. Survei membuktikan. Oke, 150.000 rupiah. Ya, ayo. Gelas Gus. Kamu tuh sini, medok banget ya. Iya Om. Kamu tuh orang Batak ya? Oh. Orang ngapak, laka-laka ya. Resti, selain gelas atau cangkir ya, benda apa saja di atas meja yang paling sering dijadikan sandaran HP? Vas bunga. Vas bunga, survei membuktikan. Wow, vas bunga depan lima dan hadiahnya 500.000 rupiah. Maju lagi, maju. Jangan sombong. Siap ya. Hati-hati Gus, Resti ntar pulangnya minta dianterin. Siap. Putri. Ya. Putri. Jangan menangis ya. Benda apa saja di atas meja yang paling sering dijadikan sandaran HP? Teko. Survei membuktikan. Oke, Pi. Kenapa namanya pipi, telernya di atas bibir? Harusnya namanya bibir. Benda apa saja di atas meja yang paling sering dijadikan sandaran HP? Rak meja, rak kecil. Oh, di atas meja ada rak meja. Survei. Ayo. Udah bayangkan di atas mejanya dulu tuh ada apa aja kira-kira ya. Nih kalau ada lagi makin songong nih orang nih. Benda apa saja di atas meja yang paling sering dijadikan sandaran HP? Kaleng. Kaleng ya. Kaleng. Kaleng apaan? Ya Allah mudah-mudahan nggak ada ya Allah biar dia tidak jadi orang sombong. Ada. Survei membuktikan. Nggak ada. Balik. Nggak ada. Oke, lanjut. Benda apa saja di atas meja yang paling sering dijadikan sandaran HP? Tumbler atau botol minum. Survei membuktikan. Wow, nomor 2, 250.000 rupiah. Ayo, apalagi ya selain gelas atau cangkir, botol minum, kemudian vas bunga, benda apa saja di atas meja yang paling sering dijadikan sandaran HP? Toples. Bukan kaleng. Toples makan. Masa pakai kaleng lu? Iya. Oh, kaleng yang isi rengginang kan lu? Toples makanan. Survei membuktikan. Wah, ada 200.000 rupiah.
Dua lagi nih ada 100.000 dan 300.000. Nomor 4 dan nomor 6. Siap Tari. Benda apa saja di atas meja yang paling sering dijadikan sandaran HP? Buku. Apa? Buku. Buku. Kamu orang Jawa juga ya? Nangan di Wonosobo. Wonosobo. Buku. Survei membuktikan. Wonosobo. Oke. 300.000 rupiah. Satu lagi 100.000. Oh iya udah yuk. Oke. Udah. Siap tenang. Tapi beneran nih gue nanya doang bener ya. Itu naik motor beneran gak gitu? Beneran nanya doang beneran. Kuat. Pakai sepatu lagi. Oh beneran Prank. khusus prank. Gak pakai sepatu lagi kan? Pakai. Aduh. Oke, yang penting semangat ya. Keren. 100.000 nih. Mana tinggal 100.000 lagi. Tanggung banget. Benda apa saja di atas meja selain gelas, botol minum, toples, vas bunga, buku yang paling sering dijadikan sandaran HP? Mangkok. Survei membuktikan. Wah, tetot ketiga. Ojol, silakan kembali. Sisa satu lagi nih, sementara kalian baru satu. Ayo, Resti siapkan jawabannya. Benda apa saja di atas meja yang paling sering dijadikan sandaran HP? Lalu komputer atau laptop? Survei membuktikan. Oke, gak ada. Ayo, bayangkan mejanya ada apa aja biasanya tuh. Benda apa saja di atas meja yang paling sering dijadikan sandaran HP? Bingkai foto. Survei membuktikan. Ya, tidak ada. Tadi pas ada Nisa bilang mangkok, vokalis kita gini, mangkok. Coba. Benda apa saja di atas meja yang paling sering dijadikan sandaran HP? Holder pensil. Biasa kan kalau misal di meja itu kan ada alat-alat tulis. Aku sih biasanya gitu kalau mau selfie. Holder pensil. Bukan kotak pensil. It's different. Yeah, it's different, right? Mas. Holder pensil ya, pensil holder ya. Oke. Coba kita lihat, nice. Nomor 4 jawabannya adalah kotak tisu. Tuh, cowok-cowok tahu banyak tisu di meja ya, benar. Buat ngelap-ngelap itu kan, iya. Oke, berarti Ojol Culture dapatnya 350.000, sementara security wanita 1.050.000 rupiah. Sekarang kita intip nilai sementara yuk untuk Sekwan. Nilai sementaranya adalah 94 poin. Ojol Culture nilai sementaranya adalah 228 poin. Bedanya 134, jadi belum menang mutlak. Masih bisa disusul, lebih semangat lagi. Karena di sini nilainya besar, 4 kali lipat. Ini dia, final round. Kita akan bermain dengan pemain ketiga kali ini. Peter, Fitri, maju ke depan. Oke, siap ya. Dari tadi tuh saya lihat selain teman-teman ojol di situ juga ada 3 perempuan itu siapa? Dari tim security wanita bukan? Oh bukan, Itu mama aku sama adek aku. Oh mamanya Putri, sekeluarga. Sini. Oh ini ibunya Putri, sama ada Putri. Dari tadi aku lihat. Ya Allah, makasih ya Bu udah hadir sini ya. Iya. Ini Putri itu anak berapa? Anak kedua. Anak kedua. Ini adiknya. Adiknya. Ada berapa anak ya Bu? 3, Pak. Suka khawatir nggak sih? Sini Bu. Suka khawatir nggak punya anak perempuan terus sudah gitu di jalanan? Iya. Suka khawatir nggak Ibu? Khawatir. Kalau dia belum pulang saya nggak bisa tidur. Gitu? Iya. Setiap hari pulangnya jam berapa emang? Nggak tentu dia kadang suka ngalong. Oh gitu Ibu tungguin? Iya, gitu. sampai dia pulang. Oh iya? Iya. Ya Allah. Kalau dia pulang baru saya tenang.
Mau ngomong apa ke Putri biar Putri bisa bawa ibu, tahu ibu itu khawatir. Sampai. Sering saya ngomong. Sampaikan ke Putri. Put, Oke, Mike. Mama tuh bangga sama kamu. Semenjak Bapak nggak ada, kamu doang punggung Mama. Tapi biar gimana pun Mama tetap khawatir sama kamu. Kalau kamu pulang malam apa tuh pagi, Mama kan nggak bisa tidur. Semoga kamu dijaga sama Allah. Banyak rezekinya. Amin. Ya Allah. Oh. Buat seorang ibu mah ya, sedewasa apapun anaknya tetap adalah anak-anaknya. Putri mau ngomong apa ke ibu? Sampai mas. Mama, Putri terima kasih banyak atas pelajaran yang Mama kasih. Kalau bukan karena contoh dari Mama, aku belum tentu kuat seperti ini. Yang ngasuh ayah sakit 15 tahun. Dan aku sekarang ngerasain di posisi ayah. Ayah udah meninggal sekarang. Putri yang semangat, yang kuat ya. Ya. Kabarin mamanya kalau itu biar mama nggak terlalu khawatir ya. Kadang kita ngeliat ininya aja status. Apa? Statusnya, dia kalau di mana ada status, taruh. Saya tenangnya di situ. Oh gitu. Ya, Kalau nge-live. Kalau lagi nge-live. Kadang nge-live kan. Terus kalau dia lagi ngeliat, malam itu saya lihat status. Kalau udah lihat status dia tenang, dia ada posisinya di sini. Itu aja yang bikin saya Sebegitu tenang. khawatirnya ya. Ya udah pokoknya doakan terus Putri, insya Allah akan diberikan kelancaran rezekinya ya. Jaga diri ya. Oke, makasih Ibu sudah di sini, makasih ya. Tepuk tangan dong, lebih meriah lagi untuk Putri dan teman-teman. Tuh, hidup itu emang penuh perjuangan. Kadang-kadang kita walaupun banyak pilihan, tapi ada di posisi tidak ada pilihan. Ya udah, selain menjalaninya. Oke? Nah sekarang kita harus jalani. Ini ada babak terakhir sebelum menuju babak bonus. Siap? Satu tangan dekat tombol. Kami tambah survei 100 orang, ada 4 jawaban teratas di layar. Hah, ini tidak tentang orang tua, walaupun tadi kita ngobrol tentang orang tua. Tapi tentang pacar. Udah punya pacar, Peter? Belum ah. Belum. Fitri, udah punya pacar? Sudah menikah. Oh ya. Pertanyaannya adalah secara spesifik. Apa yang menguntungkan ketika pacaran dengan tetangga? Lebih dekat jaraknya. Survei membuktikan. Ada nggak ya? Jawabannya. Ya itu lebih dekat itu adalah tetangga. Tapi apa yang menguntungkannya? Oke? Fitri, secara spesifik. Apa yang menguntungkan ketika pacaran dengan tetangga? Biaya apel murah. Ah, survei membuktikan. Ada nggak ya? Jawabannya. Mau main atau lempar? Yuk, akhirnya kita main dengan security wanita. Terima kasih. Ayo, masih kurang nih nilainya nih. Tadi bedanya 134. Sekarang baru 108. Tambah lagi ya. Karena lebih dekat, karena tetanggaan, untungnya apa lagi ya? Siap? Secara spesifik, apa yang menguntungkan ketika pacaran dengan tetangga? Tahu sifat aslinya. Tahu sifat aslinya. Iya. Iya, jadi tahu sifat aslinya itu karena apa? Berdekatan. Dekat, terus jadinya? Ah udah deh. Survei membuktikan. Ada nggak ya? Jawabannya. Hampir mengarah, tapi bukan itu. Ayo, siap ayo. Secara spesifik, apa yang menguntungkan ketika pacaran dengan tetangga? Bisa ketemu setiap hari. Survei membuktikan. Ada nggak ya? Jawabannya. Oh, langsung dapat, itu dia duit kejutan. Ada duit kejutan.
tuh. Pamer balik. Iya. Oh iya juga sih. Jangan gitu. Mereka lebih kaya. Tapi gak apa-apa, uang mereka lebih besar. Tapi nilai kalian sekarang bisa lebih besar. Amin. Karena sudah 192 bisa mengantarkan kalian menuju ke babak bonus. Tapi hati-hati, kalau habis ini tetot-tetot, berarti bisa direbut. Ojo Culture masih ada kesempatan untuk maju ke babak bonus. Resti, secara spesifik, apa yang menguntungkan ketika pacaran dengan tetangga? Bisa mengontrol setiap hari. Saya biar tahu gitu, apain aja aktivitasnya. Posesif. Posesif. Survei membuktikan. Dan kakak, jawabannya Yo diskusi. Ini kalian hati-hati loh. Ini satu kali kita tot selesai. Pipi, Fitri, siapkan jawaban. Saya ke Pipi dulu. Baik. Secara spesifik, apa yang menguntungkan ketika pacaran dengan tetangga? Langsung kenal keluarganya. Survei membuktikan. Ada. Bagus. Fitri satu lagi. Ini nih udah 252. Ayo Bu, siap Bu Fitri. Kalau jawabannya ada kita ke bonus. Kalau jawabannya nggak ada bahaya. Siap. Bisa. Siap Fitri. Secara spesifik, apa yang menguntungkan ketika pacaran dengan tetangga? Ayo. Diam ya. Siap. Aduh. Kalian harus bisa mencuri nilai ini. Kalau kalian menemukan di nomor 2, kalian menuju babak bonus langsung. Gus, fokus, dengerin. Nisa, secara spesifik apa yang menguntungkan ketika pacaran dengan tetangga? Biar nggak ketahuan selingkuh. Biar nggak ketahuan selingkuh. Akoy, secara spesifik apa yang menguntungkan ketika pacaran dengan tetangga? Bisa main tiap hari. Peter, secara spesifik apa yang menguntungkan ketika pacaran dengan tetangga? Gampang, apa mudah disetujuin orang tua. Putri, secara spesifik apa yang menguntungkan ketika pacaran dengan tetangga? Sudah kenal dari kecil. Gus. Aduh. Kamu dengar jawaban teman-temanmu? Sebetulnya nggak ada kewajiban kamu ngambil sih. Tapi kalau kata kamu, wah ini kayaknya bagus, ambil. Tapi kalau kata kamu empat-empatnya kayaknya nggak ada yang bagus, cari jawaban sendiri juga boleh. Ini untuk nasib kalian, begitupun nasib lawan. Siap Gus? Siap. Secara spesifik, apa yang menguntungkan ketika pacaran dengan tetangga? Sering bertemu. Itu ya Allah. Mas Agus. Saya yakin jawaban kamu ada. Saya yakin. Dan saya bisa meramal jawabannya itu ada di nomor 3 kayaknya. Survei membuktikan. Tahu gak sih ini sebetulnya jawabannya ada di lagu tadi. Tadi yang part kedua apa? Bagian keduanya? Gak perlu. tak perlu telepon. Hah? Perlu kabar. Surat. Kalau kamu SMS langsung juga. jalan pakai SMS. Terus. Bisa. Terus, kalau rindu bertemu, tinggal nongol depan pintu. Depan pintu. Tangan tinggal melambai, tinggal hal sayang. Tuh aduh memang asik, punya pacar tetangga. Biaya apapun irit. Gak ada. Nomor 2 jawabannya adalah hemat waktu. Gak buang waktu. Mau apel harus sejam kalau jauh. Ini mah tinggal gini. Hey, langsung. Yaudah kita lihat nilai akhir untuk kedua tim. Ojo Culture mainnya sudah bagus tapi nilainya adalah 228.
Sementara security wanita nilai akhirnya adalah 346. Selamat untuk saya tapi tepuk tangan juga yuk untuk Ojol Culture nih. Ya. Sakit nggak berdarah ya. Nyesek sih dikit. Iya, tapi tadi bukan kesalahan Agus saja. Kalian berempat juga nggak ada jawaban yang benar ya. Juga bingung ngerti. Iya. Yowis kalau gitu kita lihat nih kekayaan kalian berapa ya. Poinnya 228 dikalikan 10.000. Pacu jalur 750.000 rupiah. Duit kejutan 1 juta. Laki number 2 juta. Ih kaget banget 1 juta. Bosnya 500.000. Lalu lalang 350.000. Total bawa pulang adalah 7 juta. Ada 450.000 rupiah. Terima kasih ya. Hati-hati di jalan ya. Tetap jaga peraturan juga ya. Oke, salam buat keluarga. Salam buat para penumpang ya. Dadah, bye-bye. Dadah.